Salam Lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tombolak Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winarto. Mas, yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan sedulur DTC yang masih penasaran seputar pesugihan. Pertanyaannya dari Kelinci Sakti. Pengalaman yang luar biasa dalam mencari pesugihan, bermula dari tuyul, berakhir di buncing. Nggak ada yang berhasil ya Mas. Terima kasih sudah berbagi ceritanya. BTW keris Merapi dapatnya gimana Mas Alex? Ya, tapi soal pusaka nanti akan lebih bagus kalau kamu ketemu Om Rohani nanti kapan-kapan kalau kita ke Klaten ngobrol sama dia ya. Tapi singkatnya begini. Jadi dulu saya beranggapan bahwa memiliki pusaka itu musyrik. Waktu itu kan Islam ya. Ya, saya takut bahwa dengan mempunyai pusaka itu kita cepat atau lambat, tebal atau tipis, mulai menduakan Tuhan karena kita mempercayai bahwa sebuah barang itu mempunyai daya linuwe. Nah, kemudian terjadi diskusi dengan salah satu yang saya percayai sebagai leluhur, meskipun sekarang ini setelah makin banyak mengalami fenomena-fenomena semacam itu, saya sendiri juga menjadi tidak yakin benarkah yang berdiskusi dengan saya itu leluhur atau jangan-jangan setan yang menyaru gitu ya. Intinya begini, ketika mau diberi pusaka yang pertama itu, saya bilang bahwa pusaka itu diri sendiri. Kalau kita mempunyai perilaku yang baik, tutur kata yang baik, maka otomatis orang tidak akan punya niat untuk berbuat tidak baik pada kita. Nah, gitu ya. Orang juga akan menjadi welas asih pada kita selama kita juga welas asih pada kehidupan. Intinya kan begitu. Nah, tetapi beliau ini menjawab begini, andai kata kamu punya sawah, yang lebih baik itu kamu garap sendiri atau digarap oleh orang. Nah, misalnya kamu jawab gimana? Ya baiknya digarap sendiri ya. Tapi kalau tidak mampu ya digarap ke orang lain. Nah, waktu itu beliau berkata begini, saya menjawab ya digarap sendiri, dan saya merasa wah berarti sukseslah aku menjawab sehingga tidak usah diberi pusaka. Digarap sendiri, yo jawabanmu bener gitu. Nah, sekarang aku tanya lagi, kalau tanah yang kamu miliki begitu luas sehingga kamu tidak bisa nggarap sendiri, itu mau dibiarkan saja sehingga menjadi hutan, tidak terawat, tidak ada manfaat yang diberikan, atau digarap ke orang lain? Mending digarap ke orang lain. Nah, itu fungsi pusaka. Menurut beliau seperti itu. Jadi karena dalam kehidupan ini yang kita hadapi, kita garap itu begitu banyak, maka disitulah fungsi pusaka. Itu cuma alat bantu gitu. Nah, ya karena aku kalah dalam berdialog ini, ya oke. Nah,
logikanya kalau istilah sekarang masuk kan gitu ya. Masuk Pak Eko. Nah, masuk itu ya sudah, ya nggak bisa beralasan lagi, maka saya harus menerima pemberian dari mereka yang menyatakan sebagai leluhur gitu ya. Oke. Nah, dipersyaratkan saya harus mempunyai almari. Makanya nanti konfirmasi ke Om Rohani. Jadi kita membuat lemari dari kayu. Kemudian ada syarat-syarat khusus ya, itu harus dikasih minyak apa-apa macam-macam lah. Setelah lemari itu jadi, ya sudah, kita nggak ngapa-ngapain. Jadi saya tidak melakukan seperti apa yang dilakukan Pak Polan, jadi menarik dari sana tidak pernah saya. Datang sendiri. Jadi kadang-kadang saya sama seseorang ya, kalau bukan Om Jimat, Om Romi atau Om Rohani, tapi sering begitu, kita ngobrol tiba-tiba terdengar suara gludak di dalam almari. Nah, biasanya saya suruh tengok itu ada yang masuk apa enggak, dibuka. Nah, ternyata ada keris yang masuk atau tombak yang masuk. Nah, kalau sudah masuk dari sana itu ada perlakuan khusus. Jadi kita ambil, kemudian kita cuci, kita apa, itu ada perlakuan khususnya. Kemudian karena ini datang terus, pusaka-pusaka ini datang terus, akhirnya saya waktu di Semarang itu harus punya kamar pusaka. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya itu kita taruh di kamar pusaka, termasuk yang dari Merapi itu juga begitu. Jadi saya tidak bertapa di Merapi terus dikasih keris, itu tidak. Jadi kerisnya itu datang sendiri, ludak gitu, dibuka, oh ini. Kemudian dari Merapi itu ada pesan tertentu, itu pesannya adalah suatu ketika kamu harus ke puncak Merapi bawa keris ini gitu. Dan itu kejadian. Jadi waktu terjadi letusan besar itu saya harus naik ke Merapi sama Om Romi ya. Sama Om Romi dan menancapkan keris itu di puncak. Nah, itu kayaknya kamu sudah bikin konten ya. Sudah bikin kontennya. Mungkin lebih baiknya kamu juga kalau masih hidup, mungkin lebih baik kamu ngobrol sama Bu Tarso, istrinya juru kunci Merapi via Selo. Itu ya. Mas, tapi kok sekarang nggak ada pusaka-pusaka lagi di rumah? Lah, pada kemana? Itu dirampas kayaknya, juga sudah cerita toh salah satu klien itu kan kemudian merampas keris-keris itu, diwadahi karung itu sampai berapa karung dibawa pulang. Nggak ada yang tersisa ya? Ada yang balik sendiri. Oh iya. Ada yang balik sendiri. Tapi sekarang kok nggak ada di rumah, nggak ada pusaka-pusaka gitu? Ya sekarang pusakaku hanya kamu. Oh, cucuit. Itu. Lanjut ya. Ya. Dari Frians David. Salam lestari Pak De Alek dan Budia. Salam lestari. Setelah episode pesugihan ini selesai, kalau boleh request dan jika Pak De Alek berkenan, tolong ceritakan pengalaman Pak De tentang emas gaib. Karena sebelumnya pada GNE part 3 Pak De Alek sempat membahas mengenai emas gaib yang ketika ditarik ternyata bukan emas tapi cuma kuningan biasa. Terima kasih Pak De dan Budia. Salam kenal dari Kalimantan Tengah. Salam kenal juga Mas. Ya, saya pribadi itu tidak punya pengalaman dengan emas gaib. Jangankan emas gaib, barang-barang yang dari gaib kemudian masuk ke dimensi kita, saya tidak punya pengalaman karena saya sama sekali tidak pernah menarik pusaka, apalagi emas. Kalau diberi ya, jadi seperti sebelumnya tadi, saya itu hanya menyediakan almari, barangnya yang datang sendiri gitu. Karena saya memang sebenarnya itu tidak suka sama pusaka, tetapi karena ada
sesuatu atau seseorang yang menyatakan dirinya adalah leluhur dan bersikeras untuk memberi saya, ya sudah saya terima. Nah begitu ini saya terima, datang lagi dari leluhur-leluhur atau yang mengaku leluhur itu yang lain gitu ya. Nah, Mas Gaib itu saya dengarnya dari Pak Polan karena dia yang pernah menarik. Jadi dari Pak Polan yang dia ceritakan itu, dia ngambil emas itu, emas gaib, ternyata di situ berubah jadi kuningan setelah masuk ke dunia kita. Nah, aku ditunjukin ini loh emasnya yang saya tarik. Nah, peristiwa emas gaib yang di sini berubah jadi kuningan itu memang beberapa kali bukan aku alami ya, aku saksikan emasnya. Jadi ada beberapa orang yang datang konsultasi, orang yang berbeda, bukan Pak Polan ya. Mas, jenengan bisa nggak memproses ini menjadi emas asli? Ya saya bilang nggak bisa, saya memang nggak bisa gitu loh, karena memang bukan bidangnya gitu. Jadi itu yang aku bisa jawab. Oke. Tentang Mas Gaib itu. Semoga bisa menjawab ya Mas. Jadi cuman tahu dari Pak Polan ceritanya, iya, Pak Polan ya. Dan beberapa orang yang datang untuk memperlihatkan emas gaib, semuanya berbentuk batangan. Bisa nggak memproses ini atau tahu nggak orang yang bisa memproses ini? Ya saya bilang karena memang nggak tahu. Saya nggak tahu dan tidak bisa merekomendasikan orang yang bisa karena saya juga belum pernah ketemu. Gitu. Oke, lanjut. Ini dari Mbak Indi Indarwati. Ya. Tawon jenis itu kalau menyengat sakit banget katanya. Ya. Itu kira-kira tawon beneran atau perwujudan ya? Ya, saya juga bingung. Bingungnya begini. Kalau peristiwa saya didekati tawon atau orang lain didekati tawon, kamu ingat gak waktu kita ke Sumbing? Nah, kita kan juga di rubung itu ya, rubung tawon. Itu ya nggak cuman sekali dua kali, sering. Cuman kan biasanya tidak lama. Jadi setelah dia mengenali kita itu bukan kembang atau bukan sesuatu yang bisa dia buat sarang, dia pergi. Atau kalau di Sumbing itu kan ada banyak tawon, nanti kalau kita melangkah ke sana, tawon yang lain lagi yang hubung gitu ya. Di Sumbing itu waktu itu lewat Garung ya. Ya, yang lewat Garung itu kami sempat dikerumuni, ya dikerumuni tawon dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau cuma sekedar apa ya dikenali begitu, ya cukup sering ya, sering kita itu. Tapi yang besar kemudian sampai itu kan sampai ini ke telinga, gitu. Ngejar aku juga loh Mas. Lah ya. Dan yang menurut saya paling aneh itu kok dia tahu kalau megang kebiok itu berarti mau nyerang dia langsung lari toh itu. Jadi setelah set itu dia lari gitu. Itu yang aneh menurutku. Kemudian yang juga aneh adalah kenapa tawon ini munculnya, timingnya itu setelah ada yang komen bahwa buncing itu pengecut, beraninya nyerang anak kecil. Kenapa bukan sebelumnya gitu loh ya. Jadi ya memang ini bisa kebetulan, tapi banyak kebetulan. Tapi ya tetap aja menurut saya aneh. Toh begitupun saya nggak bisa menyimpulkan secara gegabah ini tawon beneran apa bukan. Cuma timingnya aneh gitu. Timing dan perilakunya aneh. Ya. Betul. Lanjut nggih? Ya. Dari Nur Kamit, Om mau tanya tentang tawon itu. Ya. Yang terjadi sama jenengan apakah normal? Kemarin terakhir naik Gunung Gede, saya itu diikuti tawon kayak gitu. Gayanya persis seperti tawon yang mengelilingi panjenengan. Kadang dekat kepala, pundak, cuma uniknya
Tawon itu ngikutin terus pas saya sedang jalan. Padahal saya naik via Putri turun Cibodas dan ngecamp 2 malam, entah tawon yang sama atau ganti shift. Tawon itu baru hilang pas mau sampai base camp Cibodas. Satu hal lagi, saya naik kan berdua, tapi si tawon ini cuma muter-muter di saya aja. Teman saya dicuekin. Mungkin jenengan punya ilmu pertawonan, mohon dikomentari. Suwun Om dan Mbak. Lucu. Kalau yang panjenengan alami, menurut saya itu sudah jelas bukan tawon biasa, karena sampai nyebrang itu berarti nyebrang Gunung Gede. Karena mereka ini semua binatang itu kan punya wilayah pengembaraan ya, wilayah perburuan. Semua binatang. Jadi nggak mungkin sampai nyeberangi gunung, nggak mungkin, dan tidak mungkin juga shift-shiftan. Masa dia calling, nah ini gantian kamu, nggak mungkin. Itu pasti tawon yang sama. Apalagi kalau yang yang dikenali, yang dicumbu itu hanya Handa gitu. Jadi kalau untuk kasus panjenengan, saya pribadi mengira itu bukan tawon. Jadi itu sebangsa jin yang menyaru tawon gitu loh. Itu jelas ini di luar kebiasaan binatang, bukan hanya tawon. Terus kenapa yang dikelilingi cuma dia? Nah ya nggak tahu. Barangkali si jin ini tertarik untuk menggoda dia gitu loh. Sama Mas Nur Kamit ya. Ya. Lanjut ya. Ya. Dari Widodo Ahmad. Wah, kenapa Pak Alek pas nyari bunceng yang hilang itu nggak pakai cara meditasi? Mungkin bisa kelihatan itu si bunceng. Sudah Mas. Jadi apapun yang saya punya waktu itu saya kerahkan, termasuk meditasi. Tapi tetap saja nggak kelihatan gitu. Jadi memang waktu itu aku nggak tahu kalau sekarang ini sudah lebih baik dari dulu apa tidak ya meditasinya ya. Tapi waktu itu sudah saya kerahkan, meditasi juga sudah, dan tetap nggak kelihatan, orangnya itu nggak kelihatan. Ya kan memang kemampuan jenengan ya, pada waktu itu kan masih di bawahnya buncing kan. Sekarang pun saya kira masih. Untungnya sudah meninggal. Lanjut ya Mas. Ya. Dari Tri Mulyaningsih. Ya. Pak D, apakah tawon das salah satu perbuatan buncing? Bisa ya, bisa tidak. Saya tidak tahu dengan pasti ya. Tetapi kalau dilihat timingnya itu aneh gitu. Jadi mula-mula kan si anak terkecil itu, Aiko, yang kebetulan memang sering melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Setelah syuting, setelah dia nimbrung syuting, itu selang beberapa waktu itu dia ngomong sama mamahnya. Dia ngomong sama mamahnya melihat gendruwo, tapi dia tidak bisa melukis, tidak bisa mengatakan bahwa itu gendruwo, tapi ciri-cirinya itu ciri-ciri gendruwo ya. Cuman bilang hitam, matanya merah, rambutnya panjang. Dan naik di naik atas ke tangga. atas. Artinya ketika kami dalam suasana syuting itu ada sesuatu yang hadir, kan begitu. Nah itu juga terjadi sebelumnya. Sebelumnya tiba-tiba ada setelah selesai ini syuting. Tapi kan kita masih ngobrol. Nah itu ada papan yang tiba-tiba lepas sendiri. Ini satu papan dari susunan papan yang saling mengait itu lepas sendiri. Kemudian setelah, karena itu panjang, durasinya panjang, akhirnya dipotong oleh istri saya menjadi 2. Nah yang bagian pertama ini juga menceritakan tentang menjadi jatuh sakitnya si anak terkecil kami setelah selesai syuting, kemudian melihat makhluk astral itu, terus dia langsung demam dan lemes gitu ya, jadi lemes. Nah
ada yang komen terhadap terhadap konten itu ya, Mbak Astuti kalau pengecut ya, Mbak Astuti As. Jadi bunceng itu pengecut. Setelah komen itu tiba-tiba ada tawon gitu loh. Jadi timingnya itu aneh menurut saya. Tapi begitupun ya kita tidak bisa dengan gegabah mengatakan itu kerjaan bunceng gitu ya. Jadi ada kemungkinan begitu, tapi ada kemungkinan juga kebetulan gitu ya. Supaya netral. Lanjut nggih? Ya. 2 lagi. Dari Rudi Van Java. Ya. Maaf Pak Alex Budiah, pengen tahu akhirnya Pak Mukidi seperti apa ya? Makasih. Kayaknya sudah ada ya. Jadi Pak Mukidi secara lebih spesifik, lebih detail saya nggak tahu, karena setelah berhasil sepertinya atas pesan si Bunceng ini, kalau disimpulkan dari pesannya pada Pak Polan dan sebagainya ya, apa yang dikatakan pada saya, jadi kan dia pecah-pecah tim kami toh. Kayaknya memang dia tidak boleh menemui saya atau kontak saya. Jadi hubungan dengan Pak Mukidi itu langsung putus saya. Tapi dia masih berhubungan dengan Pak Polan. Kenapa masih berhubungan? Karena ternyata Pak Polan itu setelah dia gagal pun itu masih ke Bunceng gitu loh. Nah, tentang kabarnya Pak Mukidi saya tahunya dari Pak Polan. Jadi rupanya Pak Mukidi ini setelah berhasil, uangnya dipakai untuk membayar hutang dan membesarkan usahanya. Tetapi dia tetap di Semarang. Beberapa kali sempat konsultasi, misalnya dapat proyek ya, dia minta di backing sama Pak Polan. Kenapa? Karena Pak Polan memang paranormal dan juru kunci gitu. Gitu. Kalau sekarang sudah meninggal atau belum nggak tahu juga ya. Ya nggak tahu. Lanjut yang terakhir dari Endah Widyastuti. Iya. Maaf ya Pak Alex Budiah, terus persoalan piutang Pak Alex bagaimana terselesaikan ya? Ini sudah ada yang menjawab 3 di konten, soalnya juga sudah dijelaskan sama jenengan, tapi enggak apa-apa dijawab lagi biar jelas, biar lego Mbak Endahnya. Jadi sebagian besar dari utang itu, utang dalam tanda petik itu ya, itu selesai dengan sendirinya karena mau tidak mau orang-orang mengikhlaskan. Karena apa? Karena ketika saya berusaha ke pesugihan itu, apapun yang terjadi saya sampaikan ke mereka ketika mereka menagih. Nah, saya bisa jawab apa? Karena memang usaha saya hanya bisa itu. Dan saya balik itu artinya begini, ya sudah, menurut jenengan saya harus apa? Harus apa lagi? Kan tidak bisa saya kemudian, karena saya kan tidak punya pekerjaan formal, jadi saya tidak bisa berhutang kan gitu. Kalau misalnya saya punya pekerjaan formal, misalnya ASN, mungkin saya akan dipaksa berhutang oleh mereka ini. Untunglah tidak. Jadi saya nggak bisa berhutang toh. Bisanya kan cuma cari ke setan atau merampok atau apa kan gitu. Dan tidak mungkin mereka menyuruh saya merampok. Jadi ya pasti mau tidak mau ya, setelah semua usaha ini gagal ya mengikhlaskan. Ada yang mengikhlaskan, ada sebagian besar itu mengikhlaskan. Nah, sebagian lagi itu tercicil gitu loh. Misalnya orang yang datang dengan pokoknya bersikeras ada berapapun saya minta. Nah, itu akhirnya kan bisa terselesaikan. Tapi kalau yang pokoknya saya minta sejumlah sekian juta ya nggak bisa gitu loh. Karena memang uangnya nggak ada. Nah, yang mencicil ini itu bukan hanya saya, tapi saya dibantu oleh teman-teman yang pada waktu itu tinggal bersama kami gitu. Dan di sini ada salah satu anggota keluarga yang perannya cukup besar dalam membantu mencicil itu, namanya Om Jimat.
Om Jimat Kalimasada. Kapan-kapan kita mau silaturahmi ke sana. Ya udah Mas, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di Bunceng yang part 7 yang terakhir itu. Itu kalau ada pertanyaan lain yang belum dijawab, next Q&A lagi gitu. Ya, terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan Diah Tomlek Channel. Salam lestari.